Kami dari kelompok 4 SD Negeri 3 Panembahan akan melakukan podcast dengan tema literasi dalam proses pembelajaran. untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah literasi dasar. Selamat menonton. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Umi Hani dari SDN Negeri 3 Panembahan, guru kelas 5 sebagai narasumber podcast literasi dalam proses pembelajaran. Kali ini kita akan berbincang-bincang secara sederhana terkait dengan tema literasi dalam proses pembelajaran. Izin untuk menyampaikan pertanyaan pertama. Menurut Ibu, dalam pembelajaran yang Ibu lakukan, tujuan pembelajaran yang paling penting itu apa ya, Bu? Ya, baik. Terima kasih Pak Raffi, Bu Putri atas kesempatannya. Menurut saya, tujuan pembelajaran yang paling penting itu adalah tujuan pembelajaran yang berkaitan atau yang melibatkan peserta didik dalam pembelajaran itu sendiri ya, dan akan menghasilkan hasil belajar yang baik gitu. Jadi mengaktifkan peserta didik dalam tujuan pembelajaran yang telah kita buat. Seperti itu Pak Bu Putri. Untuk peserta didik sendiri ya, betul. Lalu, apakah ada usaha peserta didik dalam ikut andil mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Ya, tentunya ada usaha peserta didik untuk ikut dalam pembelajaran tersebut, itu pasti ada ya. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran itu ada saja materi yang belum dipelajari atau yang belum dipahami oleh peserta didik itu sendiri, sehingga peserta didik itu akan bertanya langsung kepada guru tentang materi yang belum mereka kuasai. Begitu kira-kira. Lalu, apakah pada masing-masing peserta didik memiliki semua karakter yang sama, Ibu? Ya, tentunya setiap peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda, karakter yang unik ya, karakter yang masing-masing pribadi itu tidak sama. Ya, banyak kita temukan di kelas tersebut, misalkan dari sekian anak, ya karakternya tidak sama semua ya. Jadi ada yang pendiam, ada yang aktif, hiperaktif, bahkan ada juga gitu. Jadi untuk karakter sendiri peserta didik itu tidaklah sama ya, para Bu Putri. Lalu, apakah ada pendekatan khusus atau metode sehingga siswa bisa tumbuh rasa ingin tahu dan mengembangkan minat mereka dalam unjuk kinerja berbicara, berorasi, dan menulis, Ibu? Ya, ada untuk pendekatan khususnya, yaitu adalah dengan pendekatan berdiferensiasi ya. Artinya pendekatan itu disesuaikan dengan karakter siswa itu sendiri ya, karakter peserta didik yang ada gitu. Jadi menggerakkan siswa untuk semuanya aktif gitu ya, terlibat dalam suatu pembelajaran. Apakah ada pembelajaran yang cukup sulit untuk mengembangkan minat mereka dalam unjuk kinerja seperti berbicara dan menulis, Ibu? Ya, jika pembelajaran yang dikemas dengan baik itu, kemungkinan ya pembelajaran itu akan berasa mudah gitu. Jadi semua kita disesuaikan dengan tujuan, kemudian mengaktifkan siswa. Nah itu nanti pembelajaran itu sendiri tidak akan terasa sulit gitu ya. Jadi apa yang siswa tahu, apa yang siswa tidak tahu, kita akan mengemasnya dengan baik gitu. Insya Allah pembelajaran itu akan mudah bagi mereka. Berarti setiap mata pelajaran itu sama ya, Bu, asalkan kita harus mengemasnya dengan baik. Iya, betul. Dan berpihak pada siswa, berpusat pada siswa berpusat juga. kepada peserta Iya. didik. Enggak. Baik Bu,
pendekatan dan cara mengatasi bagi anak yang memiliki rendahnya imajinasi gitu. Terus selanjutnya ada juga kurang berani bertanya dan tidak memiliki keberanian untuk memutuskan suatu hal dalam pembelajaran, artinya keaktifannya kurang gitu Bu. Ya, tentunya hambatan yang terjadi itu pasti ada ya. Nah, bagaimana kita sebagai guru harus selalu memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan dorongan untuk supaya siswa sendiri lebih aktif gitu ya, dan memberikan suatu keluasan kepada peserta didik itu, memberikan kepercayaan kepada peserta didik ya. Jadi jangan takut untuk bertanya jikalau jikalau ada materi yang belum dipahami gitu ya. Jadi intinya sih membangun kepercayaan diri pada mereka. Selanjutnya kalau di luar sekolah ada kegiatan yang dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan mereka ekskul atau Iya, sebenarnya sih ada ya. Di sini kan ada beberapa ekskul yang sudah dilaksanakan di sekolah ini, seperti ekskul pramuka gitu ya. Nah, dalam acara-acara tertentu ekskul pramuka itu kan eksis, maksudnya ada kegiatan untuk bermalam ya, berkemah gitu. Nah, itu juga kan bisa mengaktifkan imajinasi para peserta didik gitu. Kemudian ide-ide akan muncul di situ. Selanjutnya literasi kan identik dengan membaca. Menurut Ibu bagaimana kaitan literasi dengan aspek kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda pada saat proses pembelajaran? Ya. Kegiatan literasi menurut saya tidak hanya identik dengan membaca ya. Bisa saja literasi itu dipergunakan ya, kegiatannya yaitu bisa dengan cara yang berbeda, seperti bercerita, kemudian menonton video pembelajaran. Itu merupakan suatu literasi juga gitu ya. Lalu literasi digital seperti tadi, melihat menonton video gitu kan, merupakan literasi digital. Kemudian ada juga pengenalan laptop, karena ya di kelas 5 itu kan ada ANBK ya. Ya, itu bisa dijadikan sebagai literasi digital bagi anak gitu. Dan ia tidak diidentik dengan membaca ya, bercerita juga sudah merupakan literasi gitu, kegiatan literasi. Seperti itu Bu Putri. Berarti literasi itu bukan bukan hal kecilnya itu bukan membaca ya Bu, tapi lebih luasnya lagi banyak. Iya, betul sekali. Berbicara, menyimak itu sebuah literasi juga ya. Dan literasi tidak hanya monoton itu saja membaca gitu, tapi ada literasi digital yang tadi saya bilang itu literasi digital ya. Jadi pengenalan laptop, pengenalan komputer itu sebuah literasi juga bagi anak gitu ya. Nah, itu dinamakan literasi digital. Selanjutnya sebelum memulai pembelajaran tentu Ibu sudah merancang modul pembelajaran yang terintegrasi kegiatan literasi. Apabila saat akan melakukan proses pembelajaran ternyata ada perubahan kondisi, bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut? Menurut saya tetap melaksanakan modul yang sudah dirancang ya. Adapun ada ketidaktersesuaian itu bisa di-combine atau diisi dalam pada saat waktu pembelajaran begitu. Jadi tetap melakukan modul ajar yang sudah kita rancang gitu ya. Kalau kemudian disesuaikan dengan kondisi yang terjadi, semisal tidak sesuai dengan yang ditulis atau dirancang pada modul tersebut. Jadi tetap melakukan, namun disesuaikan dengan kondisi real yang ada, gitu ya. Tentu setiap orang harus mempunyai kesadaran literasi. Bagaimana cara Ibu membangun kesadaran literasi pada peserta didik di kelas? Ya, untuk membangun kesadaran literasi pada siswa di kelas itu bisa saja
saya lakukan melibatkan siswa itu sendiri dalam contoh ya, memilih buku bacaan yang akan mereka baca. Supaya semangat Ya, supaya tumbuh itu literasi. Saya mau membaca buku yang ini gitu. Tidak, mereka. ya betul, tidak disuguhkan oleh gurunya kamu baca ini. Nah, untuk meningkatkan literasi anak, jadi kita memberikan suatu kebebasan kepada anak itu untuk melihat buku dan membaca buku yang mereka suka gitu ya. Dan itu awal sekali ya untuk membangkitkan rasa kesadaran literasinya gitu ya. Menarik minat Ya, juga betul. yang mereka sukai. Ya, betul. Selain itu juga mengadakan kegiatan membaca bersama. Tidak hanya membaca secara sendiri-sendiri. Kalau membaca secara bersama, kemungkinan besar anak tersebut ikut semuanya, berpartisipasi semuanya. Jadi itu juga merupakan cara untuk menumbuhkan kesadaran literasi mereka gitu ya. Dan satu lagi, di sekolah kita alhamdulillah kebetulan punya perpustakaan, jadi bisa dijadikan sebagai cara untuk menyadarkan literasi ya. Jadi kita berkunjung ke perpus di jam yang sudah ditentukan gitu ya, Bu Putri. Kebetulan udah lumayan banyak lah Bu ya buku-buku cerita dongeng Ya, gitu yang betul. bisa meningkatkan literasi siswa gitu. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi Bu, pertanyaan terakhir. Dalam pembelajaran, bagaimana Ibu mengatur proses pembelajaran agar anak-anak semua terlibat mau ikut aktif gitu? Ya. Dalam pembelajaran anak harus dilibatkan dengan membuat tujuan pembelajaran itu sendiri yang melibatkan peserta didik agar lebih aktif dalam proses kegiatan pembelajaran ya. Jadi intinya pembelajaran itu berpusat pada siswa ya, supaya siswa itu lebih aktif, lebih kreatif. Seperti itu sih Bu Putri. Jadi ditunjukkan atau diperlihatkan pada tujuan pembelajaran itu sendiri gitu, supaya dapat mengaktifkan siswa itu yang seperti apa. Contohnya saja dalam kegiatan percobaan, misalkan itu melibatkan semua siswa untuk terlibat semua berarti ya, ya. atau dalam berdemonstrasi, kemudian berpresentasi, itu kan Berpresentasi. melibatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Seperti itu Bu Putri, Pak Raffi. Oke, siap. Terima kasih saya sampaikan kepada Miss Umi yang telah menjadi narasumber pada podcast kali ini. Oke teman-teman semua, mari kita tutup acara podcast kali ini dengan sebuah kata-kata dari Miss Umi. Guru yang baik adalah guru yang tidak lelah untuk mencari cara dan agar muridnya mengerti. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Miss Umi, sampai jumpa di lain waktu dan sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.